Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih mengkaji kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita sampai sekarang pada ayat yang pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-213. 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ya. Yang artinya kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia awal-awalnya itu adalah umat yang satu. Maksudnya umat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, artinya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyembah berhala-berhala. Itu dulu, yaitu sejak Nabi Adam sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kata para ulama kurang lebih 1000 tahun jaraknya antara Nabi Adam dan diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jarak 1000 tahun itu atau 10 abad itu, di situ manusia ya atau anak cucu Adam kurang lebih 1000 tahun itu masih ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, artinya akidahnya masih lurus, masih benar. Ya, karena mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung-patung, tidak menyembah syaitan dan yang lain-lainnya. Ya, itulah dikatakan dengan umat yang satunya, umat yang satu bersatu di atas tauhid, di atas keimanan dan akidah yang benar. Ya. Namun setelah setelah melewati 10 abad itu atau setelah lewat 1000 tahun, maka terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Ya, terjadilah kesyirikan-kesyirikan yang mana manusia bukan lagi murni menyembahnya kepada Allah, tapi menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung-patung, menjadikan patung-patung sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika terjadi kesyirikan inilah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul. Ya, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena sejak Nabi Nuh itulah artinya sebelum Nabi Nuh diutus, maka kenapa Nabi Nuh diutus kepada kaum itu, karena kaum itu sudah menyimpang dari jalan yang benar. Iya, sudah tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menyembah atau beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung-patung, berhala-berhala yang mereka yakini bahwasanya berhala-berhala itu dapat memberikan manfaat ataupun kemudaratan kepada mereka. Ya, maka diutuslah Nabi Nuh pada kaumnya itu untuk kembali kepada fitrah mereka sebelumnya, yaitu apa? Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para nabi dan rasul, ya, yang dimulai dari rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, beliau adalah rasul pertama yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah, untuk meluruskan kembali umat ini dari akidah yang menyimpang, dari kesyirikan menuju kepada akidah yang benar, menuju kepada tauhid, ya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyirin wa mundzirin, yang mana para nabi itu tugas mereka adalah memberikan berita gembira dan juga peringatan atau ancaman. Berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang menerima dakwah para nabi dan rasulnya, ya, maka mereka mendapatkan kabar gembira dari para nabi dan rasul. Apa kabar gembiranya? Ya, mereka akan mendapatkan kemenangan di dunia ini, akan mendapatkan kemudahan hidup di dunia ini, ya, juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih nikmatnya lagi, ya, adalah surga Allah Subhanahu wa taala kelak akan didapatkan bagi orang siapa yang mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Ya. Wa mundzirin, ya, para nabi dan rasul juga tugasnya adalah memberikan peringatan, ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Pada orang-orang yang tidak mengikuti ajakan para rasulnya, pada rasul mereka, maka mereka diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para nabinya, ya. Ancaman apa? Ya, bahwasanya siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia siap-siap akan mendapatkan resikonya, hukumannya pada hari akhirat kelak. Ya. Ya, jadi itulah tugasnya para nabi dan rasul, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti dakwah nabi dan rasul, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhirat, juga kehidupannya yang baik di dunia ini. Ya. Sedangkan yang mengikuti jalan kesesatan, ya, jalan keburukan, kehinaan, maka dia akan mendapatkan juga ganjarannya di dunia ini lebih-lebih dari akhirat kelak. Wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab, ya, bersama dengan para nabi dan rasul, ya, dengan kebenaran. Ya, artinya bahwasanya kitab itu, ya, kalau yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat, ya, yang diberikan kepada Nabi Isa adalah kitab Injil, yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Itu semua adalah benar, hak, tidak ada di situ yang hoax, tidak ada di situ kebohongan. Ya, karena apa? Karena Al-Quran itu, Taurat dan Injil itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya, yaitu bekalnya adalah berupa yaitu kitab-kitab, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa, ya, dan Al-Quran diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga kitab Zabur, ya, yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi kitab-kitab ini adalah sebagai pedoman hidup manusia.
Ya, jika manusia ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, kemenangan yang hakiki, maka mereka harus mengikuti nabi dan kitab-kitab mereka. Ya. Adapun umat yang sekarang ini, yang hidup di zaman sekarang ini, ya, atau setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka umat yang mengetahui tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para pengikut Nabi Muhammad yang membawa risalah Islam, maka kewajibannya mereka harus ikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mengikutinya, siapa yang menolaknya, siapa yang mengkafirinya, ya maka dia akan mendapatkan ya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Jadi bahwasanya Al-Quran yang atau kitab-kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan ya kepada umat manusia ini untuk liyahkuma, untuk memberikan keputusan di antara manusia atas apa yang mereka perselisihkan. Ya, jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya kepada kita agar kelak Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan memberikan keputusan ya kepada semua manusia nanti atas apa yang pernah mereka perselisihkan di dunia ini. Contohnya orang-orang kafir, ya semua mereka ya menolak daripada Al-Quran. Mereka tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Ya, ikhwatul Islam, a'azakullah. Jadi sekali lagi, ya kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, ya begitu juga Al-Quran yang merupakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya inilah jalan-jalan kepada kebenaran, inilah jalan-jalan kepada kesesatan. Tentu ya di dunia ini orang-orang semua mengaku ya agamanya yang paling benar, mengaku bahwasanya dia berada di atas jalan yang benar, tetapi pada hari akhirat kelak nanti Allah SWT akan putuskan ya siapakah yang benar, siapakah yang orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita sebagai umat Rasulullah pasti yakin bahwasanya agama kita, agama Islam inilah agama yang satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya Inna dina indallahil Islam, kata Allah dalam Al-Quran, ya sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, kata Allah, selain agama Islam, selain dari agama Islam, maka dia akan ya tidak akan diterima agamanya, dan dia termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan hari akhirat kelak. Ikhwatal Islam, azakumullah. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Ya, tidaklah mereka berselisih ya terhadap kitab tersebut kecuali orang-orang yang diberikan Alkitab, itu Taurat, ya, mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinati, ya, setelah datangnya ya keterangan-keterangan dari Allah kepada mereka, ya, baghyan bainahum, karena kebencian mereka kepada para nabi dan rasulnya atau para pengikut-pengikutnya. Ya ikhwatul Islam, azakullah. Jadi orang-orang kafir ya mereka ya mereka tidak bersatu dalam kebenaran. Mereka tidak kembali kepada kebenaran, kepada tauhid yang benar. Justru ketika datang petunjuk-petunjuk Allah, memberikan keterangan-keterangan untuk kemaslahatan hidupnya, untuk hidayahnya dan seterusnya kebahagiaan hidup di dunia ini, tapi ikhwat Islam justru mereka berselisih. Justru mereka mempermasalahkan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka
mengubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Nauzubillah. Itu karena adanya hasad. Iya. Apatah lagi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah Arab, maka umat Yahudi ini semakin hasad. Iya, dia pun tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai the last prophet, sebagai nabi yang terakhir. Mereka tidak menerima. Iya, mereka tidak mau mengakui, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pesuruh Allah. Bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fahadallahu alladziina aamanu makhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah SWT memberikan hidayah, taufik kepada orang-orang beriman terhadap apa yang diperselisihkan oleh orang-orang umat Yahudi dan umat Nasrani. Mereka berselisih paham terhadap kebenaran itu. Ya, padahal orang-orang beriman, ya, mereka benar-benar bersatu dalam ketauhidanan, ya, dalam keesaan Allah. Mereka bersatu dalam mengikuti sunnah Rasulullah atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja untuk meniti jembatan yang lurus. Ini ikhwat Islam azakumullah. Sekali lagi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan hidayah kepada siapa yang betul-betul menempuh kepada jalan yang lurus. Ya, siapa yang menempuh jalan yang lurus, siapa yang mencari pahala, mencari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini bisa kami sampaikan, ya, yaitu cukup panjang juga ayatnya, ya. Hanya satu ayat cuma cukup panjang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, apa yang kami sampaikan. Ya, intinya bahwasanya orang beriman adalah sangatlah beruntung, ya, karena dengan keimanannya, dengan akidah yang lurus, maka itu yang akan menghantarkan orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, barangkali yang bisa kami sampaikan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini saja. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.